Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Saya mohon maaf karena saya ada dalam keadaan sedang di karantina. Yap. Jadi di kamar hotel. Jadi apa adanya, saya pakai kaos ya. Ya nggak apa-apa, Bro. Oke. Gimana? Jadi saya pendengar saja mestinya tadi, Mas. Iya. Nanti sebenarnya Prof akan ada sesi khusus Prof Zainal Mutakin yang akan kami agendakan satu hari Ramadan. Iya, silakan. Nanti kami akan angkat secara nasional, Prof, biar di Ujim Orwil ya jadi bisa. Tapi ini Mas, kalau gitu kan saya kan hanya seorang pengamat di sini statusnya karena saya tidak terjun langsung dalam penanganan kasus ini. Ini bukan kasus yang di bidang saya gitu kan. Oh, begitu. Tapi saya hanya mengamatin apa yang selama ini sudah dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan kasus COVID. Dalam hal kebijakan-kebijakan pemerintahnya, bagaimana, sudah pas belum, gitu saja, Mas. Ya, boleh Prof, 1-2 patah kata bagaimana kita supaya terhindar dari ini, pengalaman Prof Zainal? Ya, kalau dari sisi praktis itu saja sih, ya menghindari kontak, Mas. Jadi, saya ini dan tim yang ada di sini, 30 orang yang sekarang diisolasi di Kesambi, ya, di Hotel Kesambi, ini semua adalah orang tanpa gejala. Kami semua tidak punya keluhan apapun. Jadi kenapa kami bisa diketahui bahwa ternyata kami positif COVID-nya karena diperiksa. Dan kenapa kita diperiksa? Karena kita minta untuk diperiksa. Dan permintaan kita dipenuhi oleh pihak rumah sakit. Artinya kesadaran sendiri. Ya, kenapa kita minta diperiksa? Karena kita merasa kita punya kontak, kita sempat terpapar dengan orang yang positif. Karena kalau kita tidak tahu, saya dan teman-teman ini tidak pernah tahu bahwa saya ini positif, saya akan terus menularin orang lain. Iya, tanpa diketahui, Prof. Ya, karena kita semua tanpa gejala semua. Itu. Jadi bahkan karena pemeriksaan itu dengan hasilnya masih ada waktu keterlambatan, jadi saya diperiksa itu tanggal 2 kali, tanggal 6 dan tanggal 8 April, tetapi hasilnya baru kita ketahui itu tanggal 13 dan tanggal 15. Oh, lama. Jadi ada tenggang 1 minggu di mana ternyata yang pemeriksaan tanggal 8 hasilnya positif itu tahunya tanggal 15. Jadi selama 1 minggu saya itu sudah sempat ya di rumah menulari orang rumah, di tempat rumah sakit masih ketemu sama orang lain, masih ngobrol sama pasien lain. Langsung tulus jadinya, innocent jadinya, Bro. Itu tadi keterlambatan bahwa itu masih terjadi di Indonesia. Hasil itu tidak bisa diperoleh dengan cepat karena ya ada data-data pemeriksaan ini yang masih disentralisasi oleh pemerintah pusat. Itu. Ya, jadi Prof. Bro. Ya. Prof Zainal harus istirahat mulai jam berapa? Harus tidak boleh diganggu. Bukan, tidak ada batasan, Mas. Saya 24 jam begitu. itu bukan masalah saya sakit, saya tidak sakit. Tetapi saya tidak boleh ketemu dengan orang lain yang sehat. Kalau pagi pun kita kegiatannya olahraga di halaman dengan jarak 2 meter, ada 30 orang ini, dan kita menutup dengan masker dan sebagainya. Tujuannya kita ini di stop supaya jangan terjadi penularan ke orang lain. Oke, itu aja, Bro. Iya, tapi saya mau tengah malam mau apa, nggak ada masalah, Mas. Oh, begitu. Ya, baik. Prof, boleh kami buka pertanyaan dari partisipan di sini, Prof? 1, 2. Boleh. Oke, silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya langsung dengan Prof Zainal, ini kesempatan yang baik, tapi tetap kita harus ingat Prof Zainal apapun harus istirahat juga. Enggak dapat. Oh, begitu. Sudah. Iya. Oke. Ada yang mau bertanya, Ibu-ibu? Bu siapa ini? Saya Pak dari Daya Pernyataan. Silakan. Iya, makasih. Assalamualaikum, Prof Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semoga cepat sembuh, Prof. Amin, doanya. Amin. Ini beredar kabar itu kaitannya dengan pasien yang berbohong. Saya belum tahu kepastiannya itu.
bahwa ternyata pasien yang berbohong itu bisa menyebabkan penularan yang begitu besar sekali, menulari dokternya, menulari semuanya, dan dokternya yang nggak tahu juga ketularan. Nah ini apakah benar itu terjadi di Indonesia atau terjadi di Semarang ini, dan untuk bisa mengatasi itu seperti apa? Ya. Makasih dok. Jadi kita sebenarnya tidak boleh menyalahkan pasien yang berbohong. Karena suasana sosial kita, jadi suasana sosial itu terjadi stigmatisasi terhadap wabah ini. Kenapa jenazah sampai ditolak, Mas? Karena masyarakat kita itu tidak mendapatkan cukup informasi dan edukasi tentang wabah ini. Sehingga akibatnya jenazah yang sudah dibungkus rapat dan itu orang yang nggak bisa gerak di dalam plastik, di dalam peti, dan komanya di dalam ikut mati semuanya pun masih ditakuti, ditolak. Apalagi saya yang orang hidup, yang saya sama-sama membawa kuman yang sama. Jadi, contohnya, waktu saya masuk ke sini beserta rombongan hari pertama, itu besok paginya kami mau mulai kegiatan olahraga di halaman hotel, tidak diizinkan oleh manajemen hotel karena malam sebelumnya penduduk sekitar mendatangi hotel mempertanyakan keberadaan kami. Artinya apa? Bahwa ya kalau yang jenazah aja ditolak, apalagi yang hidup. Contoh, terus satu lagi, bahwa teman saya yang ada di sini, ya sebagai seorang suami, istri dan 4 orang anaknya yang tinggal di satu komplek perumahan di Semarang, ya dipersoalkan oleh tetangganya. Karena tahu suaminya di sini, kenapa istrinya kok di rumah sama anak-anak? Dipersoalkan oleh tetangganya, yang tetangganya ini, yaitu tadi, menginginkan si istri dan anak-anak itu jangan ada di rumahnya. Jadi ada persoalan sosial yang pemerintah atau kita semua, ya termasuk ormas-ormas ini, harus membantu menyelesaikan. Stigmatisasi itu tidak boleh terjadi. Jadi kalau selama ada stigmatisasi, kan untung saya mau ngaku bahwa saya positif. Ya. Kalau saya nggak ngaku, saya kan sempat waktu dikasih tahu saya positif hasilnya dengan tes yang valid, yaitu tes PCR, tes swab, itu saya berpikir, saya perlu nggak ngasih tahu saudara saya ngasih tahu keluarga saya, tetangga saya, perlu nggak saya kasih tahu? Malah pikiran saya pengen ngasih tahu tetangga saya, biar tetangga saya ketakutan, nanti rumahnya sebelah kanan kiri dijual murah kepada saya, Mas. Itu guyonnya itu gitu, Mas. Ya, ini jadi wajar enggak kalau pasien yang misalkan dia itu sempat merasa tertular, tapi karena nggak dites, jadi nggak tahu positif atau negatif, dia menutup, andaikan dia dites pun, dia sudah positif pun, dia akan menutup itu. Jadi bukan kesalahan pasien, suasana sosial kita, ya itu masih terjadi itu. Jadi pasien itu nggak bisa disalahkan. Satu. Yang kedua, ya ini kan terjadi, ya pasien yang kita dalam tanda petik kita salahkan karena dia tidak memberi informasi lengkap, itu terjadi pada tanggal 21 Maret, Mas. Di saat itu, ya tindakan langkah-langkah kita karena melihat, ya kita belum berpikir, belum pernah punya pengalaman tentang wabah ini, itu kita belum punya belum menganggap semua pasien harus dianggap positif sebelum bisa dibuktikan negatif. Kita belum ke sana. Jadi kalau ada orang kecelakaan, ibu-ibu kecelakaan patah tulang, terus cedera otak, kita harus operasi segera. Saya tidak akan mempersoalkan bahwa ternyata 2 minggu sebelum dia kecelakaan itu bapaknya baru pulang dari Jakarta, mudik.
Artinya apa? Kalau bapaknya 2 minggu sebelum kecelakaan itu pulang dari Jakarta, kan bapaknya ini kalau dia bapaknya bawa virus kan bapaknya nulari istrinya. Iya. Ya, dan istrinya juga sama dengan kita-kita ini, orang tanpa gejala. Kan kalau orang kena infeksi virus ini 80% tanpa gejala. Yang ada gejala hanya yang 20%. Dan itu jadi awal siapapun, artinya kalau mereka berasal dari daerah yang zona merah, dikatakan zona merah, daerah yang di situ banyak infeksinya, kita harus menganggap lebih dulu orang itu positif sebelum bisa dibuktikan dengan tes bahwa dia itu negatif. Ya, lebih aman. Karena kalau nggak dites nggak pernah tahu, gitu loh Mas. Nah, jadi saya waktu itu dan teman-teman tidak sampai mengusut sampai ke sana bahwa pasien yang kita operasi tanggal 21 itu ternyata 2 minggu sebelumnya pernah dirawat di daerah zona merah. Itu nggak salah pasien itu, jangan dikejar sama wartawan, semua media ngejarnya pasien bohong. Itu nggak benar kalau menurut saya. Yang dikejar adalah kenapa ya masih ada stigmatisasi wabah ini secara sosial. Itu yang harus kita hilangkan, masyarakat supaya paham, ngerti. Jadi tidak lagi terjadi penolakan jenazah, tidak terjadi penolakan orang yang positif, supaya orang yang positif ini mau ngaku. Kalau orang yang positif nggak ngaku, penyebarannya terjadi terus. Apalagi kalau yang kira-kira terpapar nggak mau dites. Banyak teman saya yang sekarang ini, daripada dia terpapar di rumah sakit kan, dia dites nggak mau, Mas. Mending saya istirahat 2 minggu di rumah deh, daripada saya dites. Itu dokter loh. Dia nggak mau dites karena kalau sampai dites, nanti ketahuan positif atau negatif. Kalau positif, bisa timbul tadi di tetangga kanan kiri, di kota Semarang, ini di sini, di Candi Baru, di hotel saya aja penduduk sekitarnya, kota Semarang, ibu kota Jawa Tengah masih seperti itu, apalagi di desa, stigmatisasi sosialnya lebih besar. Jadi soal pasien bohong, kita nggak bisa nyalahkan. Jadi kita harus mendidik masyarakat kita untuk menerima ini wabah, siapapun yang positif, dikarantina untuk tidak menulari orang lain, tapi bukan berarti yang positif ini harus dimusnahkan, harus dijauhi. Saya nggak bayangin kalau saya misalkan masuk kampung pakai kaos tulisan positif, nanti saya dilemparin batu gitu kan. Iya. Jadi itu persoalannya satu. Terus yang kedua yang ingin saya tonjolkan, belajar dari apa yang saya teman-teman lakukan itu, kontak tracing itu penting sekali. Ya mungkin bukan hanya di rumah sakit, tapi di desa atau dimanapun. Jadi berdasarkan, jadi tanggal 21 ada tim saya yang operasi pasien, yang pasien itu kita nggak tahu positif negatif, tapi pasien itu ternyata punya riwayat pernah dirawat 2 minggu sebelumnya di daerah zona merah. 21 Maret loh ini. Terus tanggal 24 Maret, salah satu anggota tim saya yang ngoperasi itu demam. Ya, dari 4 anggota tim, waktu itu saya minta rumah sakit 3 orang yang menangani langsung pasien ini diperiksa, dites. Ditesnya tanggal 26. Nih cerita urutannya, Maret. Terus hasilnya keluarnya baru tanggal 1. Bahwa 1 dari 3 anak buah saya itu positif. 3 yang diperiksa itu 1 positif tanggal 1. Karena diketahui hasilnya dia positif, maka saya minta semua orang di dalam ya departemen saya yang pernah kontak dengan pasien maupun pernah kontak dengan si anak buah saya yang positif, ya sebanyak ada kira-kira 30-an orang itu minta diperiksa semua. Ya itu tanggal 1 minta kejadian itu 1 orang positif, saya minta 30 orang ini diperiksa semua, dipenuhi oleh rumah sakit, tanggal 6 dan tanggal 8 kita semua dites swab. Hasilnya keluarnya baru tanggal 13 dan tanggal 15. Seminggu kemudian. Yang pemeriksaan tanggal 6 hasilnya negatif semua, tapi yang pemeriksaan tanggal 8 ya ada 20 orang yang positif. Ya, anak buah saya dokter itu yang sekolah spesialis itu ada 16 orang, terus dokter spesialisnya termasuk saya 4 orang. Jadi kami ini itu kontak tracing seperti itulah yang harus jadi bahan pelajaran
Kenapa saya ngejar seperti itu? Untuk memutus rantai. Salah satu cara mengatasi wabah adalah dengan memutus rantai penularan. Dan memutus rantai adalah diketahui siapa yang positif dan siapa yang tidak positif. Dan itu caranya hanya dengan tes. Iya. Jadi tes ini harus dikembangkan, dilakukan semua. Ya, itu yang dilakukan kebijakan tes ini, itu yang menolong Korea, menolong Jepang, semuanya tes sebesar-besarnya. Itu yang membuat terus di tracing semuanya. Siapapun yang ada kontak saya dari mana. Saya pun karena tanggal 8 dites hasilnya baru tahu tanggal 15, maka saya ke belakang, saya tarik siapa yang pernah ketemu saya sebelum saya tahu bahwa saya positif sejak tanggal 8 itu. Ya, istri-istri kita yang ada di sini, di rumah istrinya kita tuh, saya minta dibuat daftarnya siapa saja yang di rumah, yang ada bapak ibunya di rumah, ada istrinya, semua tadi pagi udah dites semuanya. Artinya dikejar terus, kontak tracing itu. Terus saya sempat 2 kali praktek ketemu pasien, Mas. Sejak tanggal 8 sebelum tanggal 15. Karena saya belum tahu kalau positif. Itu pasien yang pernah ketemu saya cari daftarnya, saya minta rumah sakit menghubungi pasien-pasien yang pernah ketemu saya sebelum saya dikarantina karena tesnya keluar positif tanggal 15 itu. Jadi mulai tanggal 8, saya kan ditesnya tanggal 8, itu kan sudah positif, tapi saya belum tahu hasilnya. Jadi 2 kali praktek itu pasien tak telusuri, ketemu nomor teleponnya, kita telepon, kita tanya ada gejala apa enggak, ada demam. Kalau enggak ada gejala, saya minta untuk karantina diri 2 minggu di rumah, tapi yang ada gejala saya minta untuk periksa ke rumah sakit. Itu namanya kontak tracing. Itu bisa dan jadi. Ini yang harus Ya, Prof. Contoh. Iya, betul. Itu bisa untuk dikembangkan. Semua rumah sakit yang melayani corona harus melakukan kontak tracing seperti itu. Tapi ya harus difasilitasi, dibantu oleh pimpinan rumah sakitnya dengan dipenuhi keinginannya. Terus pemerintah daerah, Pemprov ini mensupport kita, menyediakan fasilitas di sini. Gitu. Terima kasih, Prof. Selamat istirahat ya. Kami akan melanjutkan di forum ini. Oke, makasih Mas. Nanti kami akan kontak lagi Prof untuk berikutnya. Ya, ada Pak Tauhar di situ jadi penghubung saya Mas nanti. Ya. Siap. Makasih Prof. Oke, doa kami sama-sama untuk kesembuhan Prof Zainal. Oke. Mudah-mudahan terima kasih. Allah mengangkatkan itu. Kita pamit sekalian ya. Yuk. Ya, makasih Prof. Makasih Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya kira itu Bapak Ibu semua. Saya berterima kasih sekali dan mohon maaf saya memandu pertemuan ini ada kesalahan, ada ketidakbenaran semata karena kita juga masih uji coba begitu. Tapi saya kira grup kita ada banyak sekali dan tadi banyak sekali anggota Bawaslu Semarang juga tadi bergabung ya, dan kemudian ada 4 dari Jakarta, 1 dari Medan tadi itu yang bergabung. Tapi selebih dari itu mudah-mudahan ini sebagai awal yang baik untuk kita bisa bersilaturahmi melalui webinar ini. Dan sekali lagi terima kasih, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.